Yuk. Yuk ya. Mau bikin itu ke perpus. Pret, yang lain tuh pret. Emang ini nggak bawa kan? Nggak tahu. Karena aku bikinnya kita bikin itu apa? Gini aja, apa gitu kamu zoomnya di perpus juga? Terserah atau kamu nyusul atau gimana terserah dah. Kalau nanti aku Selamat nanya siang. Semua ini semester 6 ya, semester 6 setelah puasa semester 8 yang sudah lebih dari setengah jalan ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai class development, terutama kan karena masih semester 6 ya, kita terutama ingin menekankan bagaimana bisa mendeteksi dini dan mengetahui manajemennya pasien CLP itu garis besarnya bagaimana, sehingga nanti kalau misalkan bertemu dengan pasien, mengedukasi keluarga atau memberikan penyuluhan, dapat memberikan informasi yang benar. Mungkin kalau ada keluarga bisa merujuk dengan tepat seperti itu ya. Kalau di sini saya terpakai sedikit tentang teknik operasi, tapi ya sekedar tahu aja. Nah, kenapa sih kita kok membahas adanya class development ini, atau kita bisa sebut juga lagi gonadotrophosis ini, karena merupakan malformasi urofasial yang beberapa kali paling tinggi di dunia, sering ya. Bahasa Inggrisnya kita cleft lip and palate, kalau bahasa Indonesia awalnya sumbing bibir, sumbing langitan, sumbing langit, tapi kita gunakan bahasa yang biasa digunakan aja ya. Atau disebut labio gonadotrophosis, ini sesuai dengan namanya ya. Labio kan artinya bibir ya. Nato ini tulang fusinya, tulang alveolarnya, dan kemudian palatunya isis terbelah ya. Labio gonadotrophosis atau CLP. Merupakan kelainan kongenital, bisa melibatkan bibir aja, atau mungkin kita CL plastik gitu ya, atau dapat langit-langit saja, atau cleft palate, CP atau CPO gitu ya, bisa ditulis gitu, atau keduanya cleft lip dan palate. Jadi di sini nyambung sama itu. Dapat isolated maupun sindromik. Isolated maksudnya adalah berdiri sendiri, tidak disertai kelainan kongenital yang lain. Kalau sindromik disertai kelainan kongenital yang lain. Nah, ini etiologinya mesti tahu kenapa, karena adanya kegagalan fungsi organnya apa, nanti kita bahas di belakangnya selama trimester pertama, dan merupakan kombinasi faktor eksternal maupun internal. Kalau internal itu tidak dapat, ibaratnya ya sudah dilupakan ya, tapi paling tidak kita bisa mengedukasi pasien. Kalau eksternal ini faktor-faktor yang dapat modifiable, jadi dapat diperbaiki, jadi nanti bisa edukasi dan tangani pasien dengan baik ya. Nutrisi, adanya paparan obat-obatan, penyakit maupun polutan. Kita perlu tahu karena ini memberikan dampak pada kesehatan masyarakat, tidak hanya masalah estetik, tetapi juga masalah fungsi dan terutama juga psikososial. Dan untuk penanganannya membutuhkan pendekatan multidisiplin. Kita perlu tahu, perlu tekankannya tidak hanya masalah estetik ya, walaupun misalkan bibir aja langitannya nggak apa-apa, itu bukan hanya masalah estetik ya, kan mempengaruhi makan, mempengaruhi fungsi bicara, sehingga nanti kalau misalkan ada keluarga atau mungkin tetangga atau mungkin temannya teman, siapa gitu, misalkan meminta rujukan dikasih ya, karena ini kalau asuransi pribadi tergantung klausul masing-masing asuransi ya, tapi kalau asuransinya negara seperti contohnya BPJS ini di cover gitu. Jadi kita perlu tekankan bahwa ini bukan estetik, sehingga kita nggak menambah burden ya orang tuanya ya, sudah stres kan pasti dapat anak kelihatan ambing gitu, kemudian belum lagi misalkan kalau dikatakan oh ini masalah estetik sehingga nggak ditanggung, itu kan juga beban yang lebih untuk keluarga. Terjadi. Oke, epidemiologi insidence
globalnya memang berbagai referensi bisa bervariasi ya, tetapi dikatakan 0,2 hingga 2 per 1000 kelahiran hidup. Kalau prevalent only lebih sedikit 0,5 sampai 1000 dari 1000. Kok data di Indonesia prevalensinya berdasarkan data ada 7.500 kasus baru per tahun, tertinggi ya yang paling padat ya Jakarta. Untuk predileksi, ada predileksi jenis kelamin ya. Kalau untuk prevalent yang berkombinasi bibir atau dengan palatum itu dominan laki-laki, tetapi kalau yang prevalent only itu dominan perempuan. Kemudian ada juga variasi ras ya, kita orang Asia sama saudara kita natif Amerika ini paling tinggi 1/450, lebih tinggi daripada yang Kaukasia maupun yang Afrika Amerika. Nah tapi kalau untuk prevalent only itu konstan seluruh ras. Untuk sisi defeknya kiri lebih banyak ya, kiri paling banyak, kemudian baru diikuti kanan, kemudian bilateral. Jadi makanya kenapa kok di buku-buku kok selalu digambarkan seringnya kiri ya, soalnya kiri memang lebih banyak. Kenapanya nanti ya. Asosiasi klinis faktor resiko adanya anomali penyerta itu sampai 14% pasien CLP disertai kelainan yang lain dan lebih tinggi pada prevalent only 17%. Sindrom penyerta tersering adalah Robin sequence yang disertai adanya leukoplakia, cystosis dan eruption. Untuk faktor resiko usia orang tua terutama usia maternal meningkatkan resiko terjadinya CLP, tingkat pendidikan dan status ekonomi yang kurang juga meningkatkan resiko adanya anak dengan CLP. Nah sebelum kita membahas tentang pelet, kita perlu pertama membahas anatomi normalnya dulu ya. Anatomi normal kita mulai dengan surface landmark. Surface landmark ini adalah maksudnya tanda-tanda yang tampak dari luar ya, tanda-tanda permukaan ya. Endoventral column itu apa sih? Ini loh, kalau coba kali ini boleh sambil ngaca lihat bibirnya masing-masing ya. Kan kalau normal bisa dilihat filtral column itu ini ada tonjolan vertikal 2 sepasang dari hidung sampai ke bibir, ini dibentuk oleh insersi serat otot orbicularis oris ke dermis sehingga kelihatan ada tonjolannya itu, bisa dilihat masing-masing ini. Ini kalau kita filtral column, ini filtral column. Filtral dimple, filtrumnya aja ini, oke. Kalau gitu dimple itu kan dari cekungan ya, cekungan concavity antara dua filtral column ini. Kenapa? Karena lebih sedikit serat otot yang lewat di daerah sini, jadi lebih cekung. Kemudian white row, apa sih dibahas-bahas white row tuh? White row ini yang di sini, tonjolan batas menonjol yang tepat di atas cutaneus kulit ya, vermilion tuh merah bibir ini. Kan coba bisa kalian lihat bibir kalian masing-masing, tepat di atas bibir itu kan ada kayak sesuatu yang kelihatan agak putih garis ya. Itulah yang disebut white row. Kenapa kita tekankan di situ? Karena ini adalah landmark yang penting pada saat kita melakukan labioplasti. Perbedaan sekitar 1 mm aja di sini tuh cukup kelihatan ya. Sehingga kalau ada waktu operasi kita usahakan semaksimal mungkin agar garisnya tetap sesuai landmarknya ini. Kemudian vermilion ini adalah yang bibir kalian ini yang warnanya lebih merah, yang merupakan mukosa. Mukosanya terbagi dua bagian, yaitu mukosa yang berkeratin yang bisa kalian beri lip balm, lip gloss, lipstick dan teman-temannya itu, tulang bibir ya apapun lah itu di bagian vermilion kering ya, keratinized ya. Sementara yang di dalam vermilion basah itu yang non keratinized ya, yang di dalam mulut itu. Perbatasannya namanya red line. Ini juga merupakan landmark yang penting pada saat untuk operasi nanti agar jangan terjadi diskontinuitas. Cupid's bow ini adalah kurvatura kelengkungan pada white row di bagian tengah sini dengan dua puncak lateralnya merupakan ekstensi inferior filtral column. Tubercle vermilion fullness ini kalau kalian cek bibir kalian kan bagian tengahnya ada nonjol ya, itulah yang namanya tubercle. Inferior di bagian cupid's bow ya di sini maksudnya. Ini anatomi surface
landmark upper lip yang normal. Kemudian ototnya, nah yang penting ini otot adalah orbicularis oris. Nah otot orbicularis oris kita tuh ini. Nah, yang normal itu bersilangan di midline dan tadi berinsersi di dermis ya, di ventral column di sisi kontralateralnya sehingga membentuk ventral column sehingga seluruh bagian bibir itu tercover. Orbicularis oris ada dua lapisan yaitu part profunda dan part superficial. Yang part profunda berfungsi sebagai sphincter. Sphincter maksudnya apa? Untuk oral kompetensi kita. Jadi kalau kita makan atau minum, matiin mulutnya bisa rapet ya, tidak netes keluar gitu ya. Itu maksudnya sebagai sphincter. Seratnya berjalan kontinu dari komisura melewati garis tengah. Kalau part superficial itu terutama berperannya pada artikulasi bicara dan ekspresi wajah kita. Otot kedua yang penting juga levator labii superioris ya, kalau dilihat dari namanya levator ngangkat ya, labii bibir ya, superior atas ya, jadi yang ngangkat bibir atas ya, jadi ini ya, bisa dilihat ini levator labii superioris berfungsinya membentuk pubis bawah dan elevasi bibir bagian atas. Vaskularisasi dan inervasinya, suplai arteri terutama dari arteri labial superior kanan dan kiri bilateral. Kemudian itu merupakan cabang dari facial artery ya, arteri facialis ini kemudian bercabang menjadi arteri labialis dan dari sisi kanan maupun kiri. Inervasinya dari trigeminal nerve untuk yang sensorik, motoriknya dari facial nerve. Oke, untuk tahu mengenai cleft palate patogenesisnya kita perlu tahu mengenai embriologi wajah dulu. Bayangkan dulu wajah kita ini terbentuk dari fusi 5 tonjolan atau tonjolan primordial utama yang terbentuk dari neural crest ya. 5 itu apa aja? Prominensia frontonasalis itu ini, frontal prominens. Kemudian prominensia maxillaris bilateral kanan kiri. Mandibular prominens kanan kiri. Nah, prominensia frontonasalis ini nanti akan berkembang ke sisi inferior ya, itu membentuk dahi, hidung dan bagian atas mulut kita. Sementara kalau yang prominensia maxillaris sudah dari lokasinya ini kan, oke, udah bilateral ya, nanti membentuk mulut dan mulut bibir atas. Kalau yang mandibularis bibir bawah dan mandibula. Kita berfokus pada bibir dan rahang aja. Untuk bibir atasnya itu terjadi dari fusi. Fusi itu pergabungan ya, prosesus nasalis medialis. Prosesus nasalis medialisnya itu merupakan hasil perkembangan dari frontal prominens. Nanti frontal prominens akan membentuk medial dan lateral prosesus nasal prosesus ya. Yang medial itu nanti akan bergabung dengan maxillary prominens ini. Ini yang penting pada minggu ke-4 dan 7. Sementara kalau bibir bawah dan rahang bawah fusi mandibular prominens bilateral. Sementara kalau palatum fusi palatal shelf yaitu dari prominensia maxillaris pada minggu ke-8 dan 12. Kenapa kok penting kita tahu kejadiannya kapan 4 sampai 7 dan 8 sampai 12? Sehingga satu kita bisa mengedukasi pasien ya, terutama kita memberikan penyuluhan untuk kesehatan ibu dan anak. Seringnya karena ini terjadi di awal, kadang tuh belum tentu pasien itu sadar bahwa dia ibunya itu sadar kalau hamil kan kadang kalau baru nggak sadar ternyata baru tahu sudah 4 bulan 5 bulan. Padahal kalau misalkan tahu di awal mungkin bisa lebih makannya lebih baik, kemudian bisa mencegah paparan-paparan yang tidak perlu dengan lebih baik gitu ya. Sehingga karena ini terjadinya di awal, penting bagi kita untuk mengedukasi terutama untuk calon-calon ibu. Sebelum hamil beneran sudah disiapkan dulu ya, sehingga pada saat hamil bisa dicukupi nutrisinya sehingga lebih minimal lah kejadian sih ya. 4 untuk bibir lebih awal ya, 4 sampai 7 sekitar itu, yang palatum 8 sampai 12. Nah untuk embriologinya perkembangannya kita mulai dari 23 itu jaringan mesenterium neural crest kita berproliferasi membentuk 5 prominensia tadi itu, frontonasal 1 tengah, maxillary kanan kiri dan mandibular kanan kiri. Nanti bisa diperdiferensiasi menjadi otot, jaringan lunak, tulang, cartilage gitu ya. Kemudian pada minggu ke-4 kita bisa lihat di sini
pada prominensia frontonasal itu berkembang namanya nasal plakut, sehingga dia berinvaginasi, jadi membentuk lubang gitu ya, membentuk nasal pit, dan ada peninggian di sisi-sisinya. Peninggiannya di medial sama lateral ya. Kalau yang medial bisa dibayangkan berarti akan membentuk struktur di area kita yang medial ya. Kalau hidung paling gampang ya ini nasal tip ya, hidung. Terus kemudian ujungnya hidung ini kan di tengah ya. Kemudian kolumella itu mana sih? Kolumella itu struktur yang di antara dua lubang hidung kita itu kolumella. Kemudian filtrum ya dua tonjolan itu yang tadi kita tahu ya. Kalau premaksila ya maksila tapi bagian tengah. Sementara kalau yang prominensia nasal lateral ya akan merupakan prekursor menjadi alanasi yang hidung kita yang samping di luar ini ya. Oke, kemudian pada minggu ke-5 dan 6 prominensia maksila mulai tumbuh mendorong medial nasal prominens ke area midline, kemudian berfusi. Nah ini kan kelihatan kalau di gambar ini kelihatannya fusi terus ketemunya di sini. Nah kalau cleft lip, kalau ada kegagalan fusi dari proses medial nasal prominensis atau proses itu dengan proses maxillaris pada minggu ke-7 ya bisa terjadi cleft lip. Kalau kegagalan fusinya satu sisi ya unilateral, atau dua sisi bilateral. Ini sedikit bisa membayangkan kalau yang frontonasal tadi selain membuat struktur hidung dan bibir kita yang atas juga sedikit akan berkembang menjadi tulang di sini ya. Nanti kita bahas juga. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk cleft pada minggu 6 sampai 7 tadi seperti yang disebutkan prominensia maxillaris dan medial nasal prominens ke tengah berfusi membentuk intermaxillary segment ini yang terdiri dari elemen bibir yang tadi kita nggak ulangin lagi, dan kemudian berkembang juga menjadi struktur tulangnya palatum yang di bagian depan sini. Ini yang kita sebut palatum primer ya, karena posisinya anterior dari foramen incisivus. Jadi itu membentuk ini tulang palatum sini dan empat gigi seri ke depan kita. Kemudian struktur yang lebih belakang, lebih posterior dari primary palatum, lebih posterior dari foramen incisivus kita sebut palatum sekunder. Ini terbentuknya dari sini, dari fusi lateral palatine shells. Lateral palatine shells itu bagian dari prominensia maxillaris. Ya kan kelihatan dari sini. Kalau yang bagian dari frontonasal ini biru, kalau yang bagian dari maxillary prominens itu yang orange ini. Ya, jadi fusi di bagian tengah. Nah, kenapa posisi kiri lebih sering? Ya ini karenanya ini ya. Karena awalnya itu arah pertumbuhannya itu miring, oblik dan ke arah inferior. Tapi kemudian pada minggu ke-7 reorientasi menjadi horizontal. Prosesnya itu adalah kanan dahulu baru diikuti kiri dan berfusinya di arah midline dari arah anterior ke posterior. Maka itu karena yang kanan duluan sehingga insidennya cleft palate ini memang juga lebih tinggi dari sisi kiri karena ini. Proses fusi hard palate selesai pada minggu ke-10. Hard palate itu adalah yang komponen tulang dari palatum ya. Soft palate itu komponen palatum ototnya, jaringan lunaknya itu selesai pada minggu ke-12. Jadi kalau pathogenesis cleft palate kegagalan fusi palatal shelf pada minggu ke-8 dan 12. Oke, anatomi cleft lip. Kita lihat ini spektrumnya pasien cleft lip ya. Labius fisis ya. Bisa yang ringan seperti ini, kan secara sepintas tidak terlalu kelihatan ya. Cuman ada notch sedikit, naik sedikit di bibir yang kanan ini, sama, dan kemudian kita bisa lihat agak ada sedikit sesuatu garis ini ya. Hidungnya, nasal cartilage-nya juga yang kanan sedikit ada deformity, tapi kan secara keseluruhan tidak terlalu kelihatan. Ini kita sebut microform. Kemudian kalau yang lebih berat sedikit ini incomplete ya. Incomplete ini masih ada jaringan yang menghubungkan ya. Incomplete unilateral cleft lip. Sementara yang ini complete. Yang ini bilateral. Yang ini bilateral complete, ini bilateral incomplete.
Kalau yang ini kombinasi, yang kanan unilateral, yang kanan komplit, yang kiri inkomplit. Nah, kalau misalkan kita pernah bertemu pasien yang dengan cleft lip palate baru setelah operasi pun tuh biasanya kan kita masih bisa menilai bahwa ada sesuatu yang agak beda ya, terutama dari maksilanya, dari rahang atasnya. Kenapa? Karena pada pasien dengan cleft lip ini terjadi protrusi. Protrusi itu penonjolan ya, penonjolan terutama di sisi yang sini. Dan kemudian segmen lateralnya itu posisinya lebih ke posterior, sehingga memang kelihatan tampak kalau kita normal kan maksilah kita posisinya gitu ya, agak lebih posterior. Kemudian selain struktur tulangnya, oh ya kalau kita bicara tentang pasien cleft ya, sisi medial itu adalah kita katakan sisi yang sehat. Sisi yang sakit itu kita sampaikan sisi lateral ya. Jadi ini musculus orbicularis oris, segmen yang lateralnya, segmen lateral itu yang sisi sakit ya, berakhir pada atopik cleft dan insersinya di aranasi. Sementara kalau yang normal itu kan ke kontralateralnya ya. Tapi kalau pada cleft itu terjadi abnormalitas insersi aran dan insersinya orbicularis oris ke aranasinya. Sehingga kita bisa lihat ikut ininya agak lebar ya, bisa aranasinya tampak lebar, kemudian di sini tumbuhnya tampak lebih lebar. Tinggi filtrumnya secara vertikal lebih pendek dari normal. Kemudian ada perbedaan lebar vermilion di merah hidung kita ini, yang sisi medial sisi sehat relatif lebih tipis, yang sisi lateral relatif lebih tebal. Kalau yang bilateral cleft ini ada dua celah ya, memisahkan prolabium itu maksudnya ini prolabium dari dua segmen lateralnya. Ini di sini kelihatan prolabiumnya tidak punya Cupid's bow, filtrumnya nggak ada, di sini juga tidak ada muskulusnya. Otot-otot orbicularis orisnya berjalannya ke topik cleft ke arah bridge, jadi ke sini insersinya. Jadi bisa dibayangkan kalau ototnya berkontraksi dia kan juga akan menarik. Ini ya menarik bagian hidungnya ya, dari aranasinya melebar. Simonar's band, apa sih maksud Simonar's band itu adalah residual skin bridge yang bisa menghubungkan bagian atas celah bibirnya itu. Umumnya sudah tidak mengandung otot, kecuali dia masih mengcover sekitar sepertiga tingginya itu masih ada ototnya. Selain pasien yang cleft juga timbul deformitas pada area nasal juga ya, kan bisa dibayangkan ini atau ini celahnya kanan. Nasal tipnya akan deviasi ke sisi sakit ya. Kemudian ini lower cartilage ya, ya kita bilangnya alar cartilage kita jadi alar cartilage-nya kelihatan ini bentuknya dislokasi ke arah caudal, kemudian sudutnya juga lebih tumpul, ada tekukannya di bagian lateral kruranya sini. Kemudian ini sudut dari aranasi dan hidungnya juga lebih datar. Nostril floor-nya melebar, dasar hidungnya ini melebar. Kolumelanya juga sisi yang sakit, sisi yang ada celahnya itu akan lebih pendek, sehingga tampak juga akan miring ya. Kemudian yang di dalam hidung, struktur internalnya itu inferior turbinate-nya juga hipertrofi. Kemudian juga ada deviasi septum sehingga pada beberapa pasien bisa menimbulkan obstruksi. Nah, etiologi untuk cleft lip palate ini merupakan kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik yang memang tidak dapat modifikasi ya, tetapi kita tetap bisa untuk edukasi. Tidak ada salah satu gen khusus yang mengakibatkan sebagai penyebab itu tidak ada. Tapi jika ada riwayat keluarga, terutama first degree relatives, orang tua, meningkatkan resiko memiliki anak dan kondisi serupa. Kalau usia lanjut maternal juga meningkatkan resiko lahirnya anak dengan cleft lip palate. Ada literatur yang mengatakan 35 dan 39 seperti ya, tapi kurang lebih adalah usia lanjut maternal. Untuk faktor lingkungan ini dapat dimodifikasi sehingga diharapkan kita bisa mengedukasi pasien dengan baik. Paparan obat-obatan terutama antikonvulsan, terutama phenytoin itu dapat meningkatkan resiko hingga 10 kali anak dengan cleft lip palate, juga dengan obat-obatan antikonvulsan yang lain.
Obat yang lain, teradogen lain seperti retinoid atau folat antagonis nggak bisa meningkatkan resiko. Penyakit maternal juga dapat meningkatkan, lifestyle terutama merokok, alkohol juga dapat meningkatkan resiko ya. Nutrisi, malnutrisi terutama asam folat meningkatkan resiko, dan paparan polutannya itu juga dapat meningkatkan resiko. Sehingga kesimpulannya asam folat ini memiliki efek preventif terhadap dengan CLP, sehingga kita bisa edukasi pasien terutama yang hamil atau yang berencana untuk hamil untuk dapat melakukan prevensi mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan jika diperlukan suplemen asam folat. Nah, untuk kemudian kita bahas tentang palatum. Palatum itu kita bagi dua, hard palate bahasa Inggrisnya, atau kalau bahasa Latinnya kita palatum duru, atau soft palate atau palatum mole atau velum ya kita sebutnya. Kalau hard palate itu adalah struktur palatum yang bertulang, tadi kita juga sudah bahas, terbagi menjadi dua, palatum primer dan sekunder. Yang primer anterior dari foramen incisivus, yang sekunder posterior dari foramen incisivus. Kemudian untuk soft palate itu kita memiliki 6 otot penting yang ada di bagian lunak palatum kita ya. Levator veli palatini atau LVP di sini posisinya. Kemudian tensor veli palatini TVP di situ. Palatum pharyngeus, palatum glossus, uvula yang tengah sini ya, dan superior pharyngeal constrictor. Yang saya tidak memasukkan origo insertio dan fungsi masing-masing ya, tapi kurang lebih kita tahu itu ada 6 otot yang melekat, dan terutama LVP dan TVP ini mereka berperan dalam membuka tuba Eustachius, sehingga kita bisa memahami kenapa dalam pasien yang flat ini lebih tinggi resikonya timbul otitis media ya. Oke, untuk vaskularisasi dan inervasinya, kalau yang hard palate terutama dari arteri palatina mayor dan nervusnya nervus palatina mayor, cabang dari CN5 trigeminus. Kemudian ada soft palate, ada arteri pharyngeal dan palatina ascendens, dan arteri untuk nervusnya arteri dan nervus palatinus minor yang merupakan cabang dari trigeminus juga. Untuk inervasinya, seluruh otot velum diinervasi oleh plexus pharyngeus CN11 ya, kecuali untuk TVP itu dari trigeminus. Oke, nah ini kalau anatominya, anatomi pasien yang flat palate, ini gambarnya, Pak, ini kondisi pasien. Nah ini untuk yang unilateral ya. Nah kita bisa lihat kalau pada normal itu kan misalkan ini tensor veli palatini dia akan bisa menyilang di sini, sementara kalau levator veli palatini kan berinsersinya di bagian tengah. Tapi kalau pada cleft dia berinsersinya di tepi cleft, sehingga pada saat dilipat nanti sebisa mungkin orientasi ototnya ini diperbaiki. Ada yang ini pada kasus bilateral komplit, yang ini unilateral, kalau yang ini submukus ya, itu spektrumnya ya. Submukus itu kurang lebih kelihatannya normal, tapi ada bifid uvula sama ada sedikit garis ini. Oke, hubungannya dengan otitis media. Nah ini karena peran ototnya TVP dan LVP ini berperan dalam membuka tuba Eustachius, sehingga posisi insersi otot yang abnormal nanti mengakibatkan gangguan fungsi tuba ya, sehingga terjadi akumulasi cairan dan meningkatkan risiko otitis media. Ini sedikit mengenai klasifikasinya. Jika kalian menemukan pasien dengan CLP, kalian perlu cek ini unilateral atau bilateral. Jika unilateral sisinya yang mana, kanan atau kiri, kemudian komplit atau incomplete. Ini nomenklatur yang ini diagram dari Kernada and Stark, jadi biar lebih bisa membayangkan ya. Kemudian nomenklatur yang kita sering gunakan ada French and Laxial system. Kalau normal dengan titik, kalau tadi seperti submucosa, cleft submucosa atau microphone asterix bintang ini. Kalau huruf kecil L tulip ya, A alveolar, H hard palate, maksudnya soft palate. Kalau celahnya incomplete huruf kecil, huruf besarnya ini. Penulisannya ada sisi, lateralisasinya,
Kalau CLP ini huruf besar semua, ini kira-kira apa berarti ini? Apa kira-kira unilateral atau bilateral apa gitu? Kalau yang kayak gini ya kan huruf besar semua ya, berarti ini lip, alveolar, hard, soft ini kan kena semua ya, huruf besar semua, berarti ya bilateral komplit ya. Kalau yang ini kira-kira ini sisi kanan atau kiri kalau ini? Kiri ya, komplit ini komplit. Huruf besar ini, huruf besar apa itu berarti? Komplit ya. Ya berarti bentuknya yang kurang lebih kayak tampilannya mungkin kelihatannya berarti yang sisi kiri komplit ya. Paling tidak lihat tahu aja. Oke. Kemudian untuk penanganannya kita membutuhkan pendekatan multidisiplin ya, tadi dari dokter anak, terutama untuk pada saat anak itu baru lahir, feeding, screening, adanya kelainan lain ya, atau ada kondisi medik yang lain, edukasi pasien ya. Kemudian kita bedah plastik untuk proses operasinya, THT beserta audiologisnya, dokter gigi, speech pathologist, psikologis karena memiliki anak dengan cleft lip palate ini menimbulkan terutama ya stresor ya untuk keluarga ya, social worker. Keluarga dan caregiver ini sangat perlu berperan aktif dalam proses pelaksananya dengan tujuan hasil optimal tidak hanya secara tampilan estetik tapi fungsi makan dan fungsi bicara serta psikososialnya, mengurangi stigma sosial dan harapannya meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini perlu diketahui tahapan tata laksana untuk operasi tanda petik operasi utamanya adalah labioplasti, primary cleft lip repair, palatoplasti, cleft palate repair dan alveolar bone grafting ya. Labioplasti kita lakukan pada usia 3 bulan dengan mengindahkan rule of 10. Rule of 10 itu apa? 10 more than 10 weeks, usianya lebih dari 10 minggu, more than 10 lbs beratnya ya, lebih dari sekitar 5 kilo ya, 10-nya 10 lbs ya. Kemudian hemoglobinnya lebih dari 10. Jadi makanya itu kalau pasien baru lahir kita optimalkan proses feedingnya, nutrisinya agar pada saat dia usia 3 bulan berat badannya sudah bisa melebihi 5 kilo sehingga kita bisa operasi segera. Kalau untuk cleft lip sebenarnya pasiennya umumnya bisa minum dengan baik, tetapi yang kita juga perlu sadari kan cleft lip itu terutama paling kelihatan ya. Jadi kan menimbulkan stresor bagi keluarga. Jika sudah dioperasi, setelahnya menutup itu orang tua pasti akan lebih tenang. Pada saat kita melakukan labioplasti bisa juga kita lakukan primary rhinoplasti tergantung preferensi kondisi pasien dan preferensi dokternya. Kemudian palatoplasti 9-12 bulan. Pada umumnya kita di Indonesia kita 10-12 bulan ya. Kenapa harus dilakukan itu? Jangan terlambat karena diharapkan kita bisa memperbaiki palatumnya sebelum bayi ini mulai bicara. Jadi harapannya kita operasi tepat waktu, kita akan butuh recovery kita 3 bulan dan setelah sembuh bayi bisa berbicara dengan kondisi palatum yang sebisa mungkin mendekati normal. Kemudian kalau alveolar bone grafting ini 7-9 tahun. Kenapa? Karena salah satu tujuannya alveolar bone grafting ini adalah selain untuk memperbaiki lengkung maksilanya juga memfasilitasi erupsi caninus permanen kita ini. Kalau misalkan kita belum melakukan operasi kan di situ ada celah di bagian alveolar bone-nya ya, sehingga gigi sulit untuk turun dengan normal. Sehingga harapannya kita isi celahnya itu dengan bone graft itu sehingga proses pertumbuhan giginya lebih baik. Sekaligus juga untuk mendukung perkembangan maksila dan mendukung posisi alat tulisnya itu. Nah, untuk persiapannya sebelum operasi 3 bulan itu, begitu bayi baru lahir neonatus, kalau prenatal misalkan kebetulan dokter OB-nya menemukan bisa di itu ya edukasi konsultasi dini untuk menyiapkan orang tua. Kalau misalkan lahir baru tampak, pertama dilakukan evaluasi nutrisinya, dipastikan bayi bisa menyusu dengan baik. Kemudian evaluasi apakah ada gangguan medis yang lain. Screening pendengaran,
konseling orang tua, dan dapat dilakukan persiapan operasi seperti dalam berbau surgical molding itu. Nanti kita jelaskan lagi. Jadi begitu lahir, evaluasi nutrisi, adakah gangguan penyakit lain, screening pendengaran, konseling orang tua, dan jika diperlukan molding. Kemudian 3 bulan labioplasti, sekitar 10-12 bulan palato, 7-9 alveolar-grafting. Di antaranya bisa evaluasi bicara. Kalau remaja bisa pakai ortodonti, open dino, dan kalau setelah dewasa muda atau prematur bisa dilakukan bedah ortodonti nanti jika diperlukan, ya. Pada umumnya operasi, tanda petik operasi misalnya ada 3 ini, ya. 1, 2, bukan operasi besar, maksudnya operasi yang rutin dilakukan adalah 1, 2, 3. Sebelum dilakukan operasi yang pertama, disiapkan dulu nutrisi, screening medis, pendengaran, moldingnya, kemudian setelah palatoplasti, evaluasi bicaranya, kemudian 7-9 tahun alveolar-grafting. Oke, untuk feeding, masalahnya kalau bayi dengan cleft lip itu perlekatan bibir dan putingnya itu terganggu sehingga mulutnya tidak dapat menutup sempurna, sehingga dapat mengganggu proses menyusu. Kalau cleft palate itu sulit mengisapnya karena ada celah di palatumnya itu, jadi tidak tercapai vakum di rongga mulut itu, jadi lebih sulit mengisap. Kemudian juga lebih mudah, lebih tinggi resiko aspirasi. Kemudian kenapa pentingnya nutrisi? Karena ya kita terutama ya untuk tumbuh kembangnya, sekaligus juga untuk sebagai syarat operasi, ya. Solusinya kita harus ajarkan kepada ibu dan caregivernya untuk posisi menyusui, posisikan bayi posisinya agak duduk seperti ini, ya, badan tegak dan sudut 45 derajat, botol asinya posisinya terangkat, pilih dot yang elastis, atau bisa juga menggunakan sendok. Kalau sendok itu positifnya kita juga bisa sekalian untuk persiapan pos operasi. Kenapa? Karena kalau pasien post labioplasti itu kita sarankan untuk tidak menyusu, tidak mencucu, tidak mengedot selama 2 minggu untuk mengistirahatkan muskulus orbicularis onisnya. Jadi bisa juga kita edukasi pasien pakai sendok aja, seperti ini contohnya. Oke, ini persiapan pre-surgical. Tujuannya apa? Untuk mengurangi distorsi jaringan, perbaikan alignment, memanjangkan volumela, dan diharapkan dapat hasil post-op-nya lebih baik. Salah satu alat bantu yang sering digunakan ini, ya, kita 6, ya. Dapat digunakan setelah lahir sampai 3 bulan sampai saat operasi. Kenapa? Karena saat baru lahir itu ada hyaluronic acid bawaan dari ibu, ya, sehingga lebih dapat kartilagenya lebih masih moldable. Tetapi jika fasilitasnya tidak memungkinkan, ya salah satunya kita bisa gunakan lip taping di plester seperti ini, harapannya bisa membantu mendekatkan celah bibirnya. Nah, untuk labioplasti atau cleft lip repair ini timingnya nanti, ya, usia sekitar 3 bulan dan rule of 10. Ini saya berikan contoh 2 teknik yang sering digunakan sehingga nanti kurang lebih bekasnya seperti ini. Ini, ya, nice to know aja kalau untuk teknik operasinya. Selain untuk secara tampilan biar menutup celahnya, kita tujuan operasinya ini adalah mengembalikan fungsi dan orientasi orbicularis oris, ya. Seperti yang kita tahu tadi kan ada insersi yang abnormal, itu ototnya diperbaiki, kemudian parutnya ditempatkan sejajar sebisa mungkin, sejajar filtrum, kemudian biar tinggi bibirnya, tinggi vertikal bibirnya, pitch bawah vertikalnya mendekati. Kemudian kalau cleft rhinoplasty untuk mengkoreksi defek hidung, timingnya kalau primary tip rhinoplasty ini dapat dilakukan bersama dengan cleft lip repair, tapi kalau open rhinoplasty itu nanti sampai pasiennya dewasa. Ini salah 2 struktur yang dapat digunakan untuk primary tip rhinoplasty. Oke, kalau palatoplasty tujuannya bukan hanya sekedar tampilan menutup celahnya, tapi tujuannya untuk mendapatkan fungsi bicara yang baik. Kemudian menutup adanya komunikasi hubungan ini antara rongga mulut dan rongga hidung sehingga diharapkan resiko aspirasi juga berkurang, ya. Kemudian mendukung pertumbuhan maksilah. Usianya
textbook dikatakan 9-12 bulan, tapi pada umumnya kita di sini 10-12 bulan. Ini beberapa teknik yang dapat digunakan. Yang kita gunakan salah satunya ini burden to flap palatoplasty. Kalau yang perlu ini hanya untuk yang software, nggak usah dihafalkan, tahu aja. Oke, untuk tata laksana masalah pendengaran, ya kita perlu konsulkan pasien ke THT ya, karena seperti tadi adanya gangguan fungsi tensor peripalatin dan levatopalatin, sehingga fungsi tuba eustasisnya terganggu sehingga meningkatkan resiko terjadinya otitis media, sehingga perlu dikontrolkan ke dokter THT. Screening VPI karena velopharyngeal insufficiency ya, karena kan tadi ada celah di palatum, walaupun sudah diperbaiki kadang tetap ada insufficiency, sehingga efeknya apa? Suaranya jadi hipernasal atau sengau. Kemudian dapat terjadi tetap aspirasi dan gangguan nutrisi ya. Gold standarnya speech analysis, kita nilai fungsi bicaranya, kemudian lakukan tata laksana yang non kooperatif seperti speech therapy. Jika untuk kasus berat dapat dipertimbangkan untuk kooperatif. Jadi kita usahakan operasi palatoplastinya itu tidak terlambat ya, dengan teknik yang baik juga, sehingga diharapkan gangguan suara senangnya itu lebih berkurang. Kalau misalkan pasien datangnya sudah usia 2 tahun atau 3 tahun dia baru datang, misalnya karena keterbatasan apapun ya, bagaimana, apakah tetap dilakukan? Misalkan baru 5 tahun datang, ya kita tetap lakukan ya operasi menutup celahnya. Mungkin kalau untuk fungsi bicaranya senaunya akan menetap, itu kita bisa edukasikan ke pasien. Bisa jadi fungsi bicaranya menetap, tapi setidaknya kan kita bisa menutup saluran yang menghubungkan itu ya, menghubungkan rumah mulut dan rumah hidung, sehingga risiko aspirasi tersedaknya lebih berkurang. Kemudian ini yang sering tertinggal juga alveolar bone graft, karena jaraknya kan cukup jauh ya dengan operasi palatoplasty yang terakhir sekitar usia 1 tahun tuh. Ini usia sekitar 9 tahun, biasanya di sini kita sekitar 9 tahun. Tujuannya menutup visula oro dan nasal seperti ini ya, kalau kita bisa bayangkan kan ada celah di sini, sehingga ada hubungan antara mulut dan hidung, sehingga pasien kalau makan atau minum bisa keluar ke hidung. Ya, tujuannya dilakukan operasi ini adalah kita menutup celahnya itu. Kemudian juga memberikan komponen tulang di sini sehingga alar base-nya ini tidak terlalu tampak ke posterior. Kemudian ini bony support untuk pertumbuhan gigi. Jadi kalau ada material tulang di situ, diharapkan nanti kalau ada gigi caninus yang permanen tidak turun erupsi, dia sudah ada bony supportnya. Maka itu timingnya 7-9 tahun ya. Bone graftnya dari mana? Biasanya dari tulang ini ya, tulang panggul kita ya, distanya. Oke, kemudian idealnya untuk pasien cleft palate juga dapat dilakukan ortodonti. Ortodontinya dapat dilakukan sebelum, sesudah ABG maupun dewasa dengan berbagai tujuannya. Kalau yang sebelum dilakukan alveolar bone graft diharapkan dapat memperbaiki lengkungan gusinya ini, posisi giginya baik sehingga hygiene-nya juga lebih baik. Kalau yang post ABG dapat dimulai setelah hasil ABG dengan baik sekitar 6 bulan setelahnya. Tujuannya untuk ekspansi rahang, koreksi maksilar ya. Kalau yang untuk dewasa untuk memperbaiki oklusinya, memperbaiki estetika wajah. Nah, komplikasi yang dapat timbul bagaimanapun untuk kabel visualnya nggak perlu ada ya sudah. Oke, komplikasi kalau akut gimana pun operasi ada risiko komplikasi ya, perdarahan, terutama kalau yang untuk operasi palatum. Labioplasty pun bisa, tapi terutama yang palatoplasty ya, karena kalau ada perdarahannya bisa mengakibatkan gangguan airway, sehingga kita harus melakukan airway monitoring ya, sekaligus untuk operatornya juga harus dipastikan tidak ada perdarahannya sebelum operasi selesai. Kemudian untuk jarinya dilakukan berikan analgesia, kemudian untuk mencegah terjadinya komplikasi seperti dehidrasi, gangguan titik,
mulai dia segera post op ya. Kalau yang bayi 3 bulan ya begitu anaknya sudah baik, saya mulai diberikan susu. Kalau yang anak sudah lebih besar ya dimulai cair dulu ya, tidak panas biasanya. Infeksi pada umumnya tidak terlalu sering terjadi ya pada ini, tapi ya tetap kita harus pertahankan teknik asepsis, diberikan antibiotik dan tetap edukasi, jaga kebersihan. Dan secara garis besar edukasi ke orang tua tidak boleh ada benda padat yang masuk ke mulut ya, entah benda padatnya jari atau sedotan atau apapun ya. Jadi biasanya post op ini kita edukasi makanya pakai sendok aja, jadi biar di luar aja sudah cukup. Kalau misalkan jarinya masuk itu atau ada benda padat yang lain itu bisa mengakibatkan jahitannya lepas gitu ya. Kalau yang lanjut gangguan penyembuhan luka atau dehiscence, fistula, harusnya ada ya, nanti bisa cari ya fistula palatum itu ya. Itu kalau misalkan antar palatumnya ada lubangnya sehingga tetap ada celah, sehingga pasien jika minum atau makan makanannya tetap bisa masuk ke hidung gitu. Ada bisa juga nekrosis. Kemudian kalau untuk cleft lip misalkan ada ini naik sedikit pada termilirnya, kemudian landmarknya tidak bertemu, bekasnya lebih kelihatan, ini bisa ya. Kemudian terutama ini untuk pasien yang cleft palate, ada gangguan, apakah ada gangguan speech, bicara, gangguan pertumbuhan maksila, pendengaran, dan psikososialnya bagaimana. Jadi sebagai kesimpulan, karena ini merupakan kelainan kongenital yang tersering, diharapkan kalian paling tidak tahu ya bagaimana penanganannya secara garis besar sehingga dapat mengedukasi dan merujuk pasien dengan tepat. Untuk patogenesisnya, untuk cleft lip, gagal fusi prosesus nasomedialis dan maxillaris saat minggu ke-4 sampai 7, sementara untuk cleft palate kegagalan fusi parietal shelves pada minggu 8 sampai 12 pada masa kehamilan, sehingga bisa diedukasikan ke pasien untuk meminimalkan risiko lahirnya anak dengan cleft lip palate. Kita bisa melakukan preventif, misalkan suplementasi, memastikan nutrisi tercukupi, atau jika diperlukan suplementasi asam folat pada saat persiapan kehamilan hingga pada saat awal ini. Kemudian juga menghindari paparan-paparan seperti yang disebutkan ya, obat-obatan, optimalkan jika ternyata ibu memiliki penyakit komorbid. Untuk penanganan membutuhkan tim multidisiplin, dan untuk timing operasinya secara kurang lebih laktasi usia 3 bulan, palatoplasti usia 10 sampai 12 bulan, dan alveolar program usia 7 sampai 9 tahun. Kemudian ini sedikit tambahan untuk andai kata nanti kalian menemukan dapatkan pasien atau keluarga dengan yang usianya masih kecil ya, sekitar bayi gitu ya, 1 tahun itu, misalkan kok feedingnya susah, menyusunya susah, atau mungkin pada saat pergantian ke makanan padat kok beratnya nggak naik-naik, atau kok bicaranya terlambat, coba sekalian dicek area dalam mulutnya ya, pastikan apakah kalau cleft lip kelihatan ya, jadi dari luar ya. Kalau cleft palate itu dicek ya. Saya pernah membantu pasien, dia kebetulan cleft palate only, itu baru ketahuan usia 3 tahun. Karena ya nggak ada aware, karena nggak kelihatan ya, karena di dalam aja. Jadi cek apakah ada cleft palate, juga apakah ini normalnya kan di bawah lidah kita tuh ada frenulum ya, yang menghubungkan antara lingkungan kita dan mukosa di bawahnya. Nah, kalau pada beberapa kasus anak-anak ada namanya timbul pantai atau ankylobrosia ini, di mana frenulumnya pendek sehingga membatasi gerakan lidahnya, sehingga bisa menimbulkan gangguan feeding, nutrisi maupun gangguan bicara. Kalau misalkan ada curigai seperti itu, silakan dapat dikonsulkan ke dokter anaknya ya. Harapkan dokter anaknya untuk di cross check, dipastikan iya, jika memang iya dan bukan gangguan dapat dilakukan dirilis, sehingga harapannya fungsi makan dan bicaranya lebih baik. Oke, sekian. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih.
terutama bukan untuk ujian aja ya, tapi untuk persiapan ke depannya. Memang kalian tidak akan mengoperasi pasien ini sendiri, tetapi setidaknya bisa mengedukasi pasien maupun keluarga maupun masyarakat, sehingga satu bisa mengurangi insidensi jika insiden itu tidak ya sudah terjadi, dapat memberikan edukasi gambaran penanganan kepada keluarga ya dengan berdasar pada ilmu yang diketahui, terutama mengenai embriologinya, anatominya, komplikasi yang dapat timbul, sehingga lebih dapat mengingatkan ke orang tua dan mengusahakan agar timingnya tepat. Baik, jika tidak ada pertanyaan, sekian dan terima kasih. Kamu jadi representasi apa enggak? Selamat sore untuk semuanya. Kami dari tim Golden Gate izin untuk sharing sebentar ya terkait dengan program Golden Gate. Mungkin sekitar 10 menit aja. Nanti buat teman-teman setelah itu bisa lanjut untuk istirahat ya. Oke ya. Mohon waktunya sebentar ya. Kayaknya ini udah pernah ya kita sharing tentang Golden Gate ya di kelas kalian? Sudah? Oke. Kita berdoa lagi ini ya, mau sharing lagi nggak apa-apa supaya teman-teman mungkin yang kemarin belum sempat join, siapa tahu bisa join di semester ini gitu ya. Oke, karena udah pada tahu sebenarnya Golden Gate apa, mungkin ada yang volunteer sebenarnya Golden Gate itu apa sih? Ada yang mau jawab? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Golden Gate itu apa? Lupa? Apa? Yang maju aku kasih hadiah spesial, kalender eksklusif UC ini ya. Meskipun udah April nggak apa-apa ya. Siapa tahu di rumah di tempat belajar nggak ada. Siapa yang mau? Ayo. Ya ini nggak dijual belikan nih benar-benar. Ada yang tahu? Nggak ada yang mau? Benar, yakin? Oke. Oh ini ada. Oke. Apa? Oke, kurang lebih begitu. Oke, boleh dong tepuk tangannya. Berarti masih ingat ya semuanya ya. Golden Gate itu memang salah satu program di Universitas Ciputra Surabaya khususnya. Ini salah satu privilege untuk teman-teman S1 mahasiswa aktif dari semua jurusan termasuk dari medical untuk ambil kuliah S2 lebih cepat tanpa harus menunggu lulus S1. Next. Nah, kenapa sih ini bisa dibilang salah satu privilege untuk teman-teman begitu ya? Karena yang pertama pasti akan lebih efisiensi waktu dan juga biaya. Jadi teman-teman nggak harus menunggu lulus baru bisa ambil, tapi bisa langsung sekaligus begitu ya. Jadi lebih hemat waktu, bisa colong start istilahnya ya, curi start lebih dulu. Yang kedua adalah self investment. Karena semakin awal kalian ikutan Golden Gate, akan semakin awal juga kalian punya banyak peluang, wider opportunity untuk kalian bisa networking dengan mahasiswa lain ataupun bahkan alumni-alumni dari MMS2 begitu. Karena
kalau di S2 sendiri ini mahasiswanya sangat beragam dalam backgroundnya. Ada yang backgroundnya dari berbagai manajer dari corporate, ada yang human capital director, ada yang director juga, bahkan banyak owner-owner dari bisnis brand yang mungkin teman-teman juga tahu gitu ya, familiar sama bisnisnya. Atau bahkan kalian sendiri nanti ketika lulus jadi dokter, ingin running klinik begitu ya, kan pasti juga butuh yang namanya gimana sih caranya manage supaya bisnisnya juga tetap jalan, gimana sih cara pemasarannya, bagaimana cara handle operasionalnya, itu nanti akan dipelajari lebih lanjut di MM ini teman-teman. Next. Oke, nah terus gimana nih Kak caranya buat daftar kalau mau join Golden Gate? Yang pertama, dipastikan harus mahasiswa aktif S1 UC dari semua prodi termasuk medical. Minimal semester 5, kalau kalian dari semester 6 ya. Nah semester 6 ini udah bisa mulai daftar, nanti kuliahnya di semester 7. Seperti itu. Dan menempuh total kurang lebih 100 SKS. Minimal IPK-nya 3,00. Semuanya sudah mencukupi kan di IPK-nya ya? Sudah? Sudah. Oke, aman berarti ya. Berarti tinggal daftar semua ini. Oke, next. Oke, berikutnya kenapa sih kok MM kita ini jadi salah satu yang patut untuk dipertimbangkan untuk studi lanjut gitu ya? Yang pertama kita sudah akreditasinya unggul teman-teman. Unggul sejak dan berdiri sejak tahun 2011, yang artinya udah sekitar 14 tahun MM ini udah ada. Dan kita juga sudah terakreditasi secara internasional FIBA A, dan kita punya mahasiswa paling banyak se-Jawa Timur untuk MM dengan akreditasi unggul untuk perguruan tinggi swasta. Jadi buat teman-teman kalau kalian lihat di luar sana kira-kira yang paling banyak mahasiswanya kampus swasta yang udah akreditasinya unggul siapa sih? Pasti jawabannya adalah UC Surabaya. Nah dari situ teman-teman bisa punya banyak networking dengan kualitas yang tentunya sangat bagus begitu ya, dengan berbagai macam latar belakang mahasiswa, teman-teman bisa banyak dapat pengalaman. Next. Berikutnya untuk kurikulum pembelajaran kita seperti biasa ya, ada entrepreneurship, manajemen itu sendiri karena prodinya MN, dan juga bidang keahlian melalui peminatan yang bisa dipilih. Kita punya 11 peminatan yang bisa dipilih teman-teman. Bisa disesuaikan dengan nanti goalsnya teman-teman ke depannya seperti apa, inginnya nanti berkarir seperti apa, itu bisa disesuaikan. Nah, dan untuk pembelajarannya ini nggak kayak di S1 begitu ya, yang full setiap minggu ada pertemuan enggak. Karena kita sistemnya hybrid teman-teman. Jadi 8 minggu offline, 8 minggu online. Dan mungkin nanti di semester 7 kalau teman-teman ada magang ataupun kegiatan di luar kampus gitu ya, nanti diperkenankan untuk bisa mengikuti full by Zoom online. Dan untuk pilihan jadwal kelasnya ada 2 tipe, kelas reguler dan juga internasional. Untuk yang reguler ada di hari Senin sampai Kamis 18.20 sampai 20.50. Untuk yang internasional ini di hari Jumat 18.20 sampai 20.50 dan juga Sabtu 7.30 sampai 15.50. Basicnya sama aja, 4 mata kuliah di setiap semester. Tapi yang membedakan kalau kelas reguler 1 matkul per hari, kalau yang di kelas internasional Jumatnya 1 mata kuliah, Sabtunya 3 mata kuliah. Untuk kelasnya akan dimulai di September 2026 ini. Next. Nah ini sedikit chart untuk teman-teman begitu ya. Kenapa sih kok MM ini jadi salah satu hal yang mungkin esensial untuk dipelajari gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini tuh chart ketika kita menduduki level karir. Semakin tinggi jabatan seseorang, level karir seseorang, itu justru akan membutuhkan banyak konseptual, strategi thinking. Sedangkan kalau di S1 saja, kita itu mostly akan belajar banyak tentang teknikal. Jadi buat teman-teman harus diimbangi dengan belajar bagaimana sih caranya kita manage team, bagaimana caranya kita manage project, bagaimana kita handle strategis yang mungkin levelnya itu sudah top management begitu ya teman-teman. Dan itu semua nantinya akan diulas, akan dipelajari lebih lanjut lagi melalui kelas-kelas yang ada di Magister Manajemen. Next. Nah ini untuk 11 konsentrasi yang kita buka. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau running bisnis keluarga atau pengen punya keluarga, bisa ambil family bisnis, atau pengennya belajar tentang gimana sih caranya merestrukturisasi sebuah sistem yang udah ada di bisnis sebelumnya, itu bisa ambil juga di manajemen expert atau corporate entrepreneurship.
atau di bidang-bidang lain juga sangat terbuka untuk teman-teman bisa pilih. Next. Nah, ini kita juga punya kelas internasional yang sudah saya mention sebelumnya, dan kita punya partnership dengan beberapa unit partner yang ada di luar. Mulai dari UMI dan UMK yang ada di Malaysia, Monash yang di Aussie, Rennes, Neoma ada di Prancis. Jadi buat teman-teman yang mau ambil double degree nanti bisa langsung lulus dengan 2 gelar, MM dan juga MBA. Next. Ini beberapa profil student kalau di kelas internasional, jadi ada beberapa mahasiswa yang dari foreigner teman-teman. Kemarin di batch sebelumnya ada dari Yaman, Thailand, ada dari Timor Leste juga, ada dari China. Jadi cukup beragam untuk networkingnya. Kalau teman-teman mungkin lebih tertarik untuk global exposure, bisa ambil di kelas internasional. Next. Oke, teman-teman masih ingat mungkin ya kalau misalnya S2 itu tidak hanya belajar teori di kelas, tapi ada free beberapa kegiatan teman-teman. Jadi ada salah satunya ada golf, sudah free, udah nggak perlu bayar lagi, atau yoga, kita akan belajar kopi juga, sama free juga personal grooming. Kalau mungkin zaman sekarang namanya personal color teman-teman. Ini sudah free semua, jadi nggak perlu bayar biaya tambahan lagi. Oke, nah good news-nya final project-nya di S2 nggak perlu tesis, jadi nggak hanya tesis saja teman-teman, jadi boleh pilih tesis itu sendiri atau publikasi jurnal aja yang lebih pendek atau yang sedikit lebih gampang, yaitu business project begitu. Nah, untuk biayanya berapa sih? Biayanya naik sedikit dibanding sama semester lalu kita presentasi teman-teman. Mungkin ada yang masih ingat kita presentasi tahun lalu berapa harganya? Berapa? Ya naik sedikit teman-teman, naik sedikit banget. Sekarang itu per semesternya kurang lebih 16.500.000 kalau misalnya teman-teman ikut yang kelas bahasa Indonesia. Terus daftarnya sekarang banget nih, sekarang, dan IPK-nya di atas 3,5 begitu. Nah kalau untuk yang kelas bahasa Inggris beda sedikit ya teman-teman, selisih nggak ada 1 juta di 17.250.000 begitu. Next. Nah kalau pendaftarannya simpel teman-teman, tinggal buka website UC aja, nanti tinggal daftar, tinggal beli kode voucher dan lain-lain, pengisian data diri, nanti ada tes tulis, study case, jadi nggak ada jawaban benar salah, jangan takut, ada interview juga, namun interviewnya lebih ke konsultasi pemilihan peminatan, karena peminatannya hanya bisa dipilih 1 kali di depan, tidak bisa diganti di tengah jalan. Begitu, nanti setelah ada pengumuman penerimaan, kalau bisa diterima, boleh langsung bayar semester 1-nya. Setelah lulus semester 1 bisa registrasi ulang dan sudah resmi jadi mahasiswa S2. Oke, buat teman-teman yang daftar di bulan ini ada diskon 80% pendaftaran dari 500.000, jadi tinggal berapa kalau diskon 80%? Berapa? Tidak bisa dihitung. Kalau normalnya 500.000, kalau diskon 80% berarti tinggal bayar 100.000, betul. Murah sekali bukan? Nah, kodenya khusus UCJG26 dan teman-teman bisa dapat beasiswa early bird khusus di bulan April ini. Potongan 3 juta, potongan langsung gitu. Nah, aku boleh ya dibantu presensi teman-teman bahwa teman-teman sudah menerima presentasi Golden Gate di semester 6 ini. Yuk, boleh dibantu absen. Nah, buat teman-teman yang follow IG-nya UC_Pascasarjana, aku kasih shopping bag Yuka. Cuma ada 3 tercepat shopping bag Yuka. Yang sudah isi presensi boleh maju, boleh ambil souvenir, pulpen, gantungan kunci, notes, boleh. Yang follow UC Pascasarjana 3 orang tercepat boleh maju ke depan, boleh ambil shopping bag Yuka.